Belakang ini ada saya diceritain kasus dari Mas Andi. Dia sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak dan mengantarnya terlebih dahulu. Setiap kali dia terlambat, Mas Andi, selalu setiap dia terlambat itu biasanya dia mengirimkan pesan atau minta izin kepada kepala sekolahnya. Nah, namun karena keseringan terlambat, kepala sekolahnya menegur Mas Andi terkait pelanggaran disiplin kinerja dari Mas Andi tersebut atau Pak Andi tersebut. Pak Andi atau Mas Andi tersebut merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta saya membantu mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Andi. Ini ada apakah yang saya Pak Agus sibuk? Ya. Apakah saya mengganggu Pak Agus? Pak Agus. Waalaikumsalam kan ya. Terus Pak Agus, saya mau mengganggu waktunya Pak Agus sebentar. Boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Agus. Oh, tentu saja boleh Pak Andi atau Mas Andi. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah akan mulai selesai ini. Saya akan mengerjakan tadi. Iya Pak Agus. Terima kasih. Saya minta waktu, apakah di ruangan ini atau di tempat lain Pak Agus? Alangkah lebih baiknya di tempat lain Pak Agus. Biar kita mari kita mencari tempat yang nyaman. Menurut Pak Andi di mana? Kita ngobrol santai saja ya Mas Andi ya? Iya Pak Agus. Oke. Terima kasih Pak Agus. Maaf ya Pak Agus mengganggu waktu Pak Agus. Oh, tidak mengganggu Pak Andi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Pak Andi atau Mas Andi bicarakan dengan saya? Kelihatannya kok sangat serius sekali ya? Iya Pak Agus. Akhir-akhir ini kan saya sedang dilanda resah Pak. Resahnya kenapa? Karena saya juga harus mendapat teguran atau atas keresahan saya yang saya alami Pak Agus. Saya merasa resah Pak Agus. Bagaimana ini Pak Agus? Ini saya biar akrab, saya panggil Mas saja ya, biar tidak canggung Mas Andi ya. Ya Pak Agus. Nah, baiklah. Masalah itu saya dalam ini bisa membantu dan mencari solusinya dengan masalah Pak Andi atas kesan jenengan, dan semoga saya bisa membantu Mas Andi. Coba Mas Andi ceritakan apa yang membuat Mas Andi saat ini merasa resah apa ya? Coba. Begini Pak Agus. Kemarin saya kan ditegur oleh kepala sekolah di ruangan. Terus terkait ketidakdisiplinan saya karena kinerja selama ini. Itu Pak Agus. Ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Pak Agus. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Mas Andi? Apa Mas Andi mendapat teguran? Coba Mas Andi jelaskan secara detail tentang peristiwa atau permasalahan tersebut. Saya ingin mendengarnya. Oke, siap Pak Agus. Kemarin kan saya dipanggil kepala sekolah di ruangan beliau, dan ternyata di situ ada
teman sejawat yang lainnya. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat itu saya sudah minta izin lewat WA Pak Agus, lewat WhatsApp. Gitu Pak Agus. Lalu menurut Mas Andi, alasan apa yang membuat Mas Andi datang terlambat ya? Nggih Pak Agus, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Pak. Alasan saya itu ya mengurus anak yang baru saja masuk TK, dan kalau istilahnya di bahasa Jawa itu anak saya itu kemandel dengan saya. Sehingga saya harus menyiapkan menyiapkan peralatan sekolah sampai pemberangkatan sekolah itu saya tidak mau dengan yang lainnya. Sehingga saya sering begitu terlambat. masalahnya ya. Berarti menurut Mas Andi, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak ya, Mas Andi? Nggih Pak, ini saya menyadari bahwa saya itu melanggar kedisiplinan kinerja karena setiap hari saya datang terlambat Pak Agus. Nah, betul sekali berarti Mas Andi. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah panjenengan bisa memaklumi. Tetapi kalau berkali-kali itu kan secara tidak langsung itu juga akan merugikan orang lain, khususnya anak didik jenengan. Nggih mboten, seperti itu kan? Itu kan otomatis kan dampaknya akan meluas ke anak didik kita yang dirugikan, terus panjenengan selaku guru juga akan kinerjanya akan berkurang, kan seperti itu. Terus apa ada yang menurut panjenengan memang harus ditegur itu wajar tentang kedisiplinan, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan dari Mas Andi yang lain? Coba Mas Andi ceritakan lagi, Mas. Oke Pak Agus. Memang ngendikane jenengan itu betul Pak Agus. Saya merasa resah itu saya tidak enak dengan kepala sekolah. Dan ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan. Dan kenapa? Karena di situ itu ketika menegur saya itu ada teman sejawat lain, sehingga bagaimana ya Pak Agus, itu privasi, sehingga khawatir saya itu teguran dari beliau kepala sekolah itu terdengar dengan teman sejawat, sehingga yang saya khawatirkan itu keluar ke teman-teman yang lainnya gitu. Begitu ya Mas Andi. Berarti Mas Andi kurang nyaman waktu ditegur dari kepala sekolah jenengan nggih. Memang disiplin, sering datang terlambat itu sangat merugikan bagi orang banyak, Mas. Jadi menurut teguran dari kepala sekolah jenengan itu seharusnya bisa mengena, tetapi seharusnya kan dipanggil terusan face to face lah intinya. Biar tidak ada orang lain, privasi kita saling terjaga, tidak ada yang dirugikan, seperti itu kan maksudnya Mas Andi, supaya intinya apa ya? Intinya agar privasi kita itu tidak terdengar. Iya. Paham Mas Andi. Seharusnya ya saya sudah menerima Pak Agus. Saya sadar bahwa saya itu ketidakdisiplinan kinerja itu saya sadar. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi. Itu loh Pak Agus yang saya, menurut rencana aksi ya, saya itu Pak, rencana aksi Pak,
Oh, yang saya apa apa Mas Andi akan apa yang Mas Andi akan lakukan setelah ini? Terus untuk menghilangkan keresahan Pak Andi itu apa ya menurut Mas rencana Andi? saya itu ingin menemui kepala sekolah. Namun yo kepala sekolah itu kan yo itu loh Pak, sibuk dan saya akan meminta maaf. Nanti setelah beliau kepala sekolah ada waktu senggang saya akan matur minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Itu. Iya, Pak. iya, iya. Lalu bagaimana Mas Andi memperbaiki masalah kedisiplinan dari Mas Andi tersebut ya? Ya Pak. Nah ini saya bingung Pak. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin lagi Pak. Dan Menurut anak saya tidak terabaikan gitu loh Pak. gimana Mas Andi? Jadi Eh, gini, ibu saya bingung. Saya bisa ya, disiplin, tapi anak heeh. saya tidak terabaikan. Gitu loh Oh Pak. gitu ya. Oke. Berarti menurut Mas Andi kekurangan apa yang Mas Andi miliki terusan untuk mengatasi keduanya ya? Iya Itu Pak. bagaimana ya? Bagaimana cara untuk mengatasi keduanya tersebut supaya masalah Mas Andi dan keresahan Mas Andi itu bisa terselesaikan itu bagaimana? Menurut Mas Andi bagaimana ya? Oke Pak. Setidaknya. Oke Pak. Saya sudah terbiasa bangun pagi. Sebenarnya saya juga sudah bangun pagi, sudah mempersiapkan. Tapi namanya anak juga lelet Pak. Namun saya juga punya kakak yang pakdinya anak itu, yang anaknya sekolah. Sepupu anak Ya, saya itu sekolah bersama di TKI itu. Dan iya. akan nanti saya akan bincang-bincang dengan ngobrol dengan kakak. Anak saya akan saya titipkan ke kakak saya kalau berangkat sekolah gitu. Sangat Gitu. bagus itu Mas Andi. Yang akan dilakukan Mas Andi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Mas Andi hadapi. Eh, Oke. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya juga merasa lega bisa mengutarakan keresahan saya kepada Pak Agus dan bisa dalam menyelesaikan ini saya sudah berurusan dengan atasan kita agar tidak takut dan tidak canggung dengan atau salah langkah terhadap atasan saya. Apapun itu atasan kan tetap itulah Pak, iya, sarana kita untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Gitu iya kan ya Pak? betul, betul. Syukurlah Mas Andi, berarti intinya keresahan Mas Andi dan tanggung jawab kedisiplinan Mas Andi kan secara tidak langsung sudah bisa lega Iya Pak. dari pemikiran Mas Andi. Lalu yang dari Mas Andi sendiri rencana tadi komitmen apa yang akan Mas Andi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut itu apa Mas? Iya, saya akan bertanggung jawab dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Memang akan saya datang lebih awal dan anak saya akan saya titipkan. Saya datang lebih awal dengan kakak saya. Dan anak saya akan saya titipkan saat berangkat ke sekolah maupun ketika di sekolah akan saya titipkan kepada kakak saya. Gitu Pak Agus. Itu ide bagus Mas. Berarti Mas Andi intinya secara tidak langsung akan bertanggung jawab, intinya bisa mengatasi lah Mas Andi dalam keluarga juga bisa memecahkan masalah, dalam kerjanya juga akan terselesaikan. Semoga dapat segera menyelesaikan dari masalah Pak Andi tersebut dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Oke Pak Agus, amin. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Untuk waktunya ketika mendengarkan curhatan atau keresahan hati saya ini, keluh kesah. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Sedikit lega, semoga kita juga bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Agus. Dan menjadi teladan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Agus. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Mas Andi. Kita Yuk, kita bisa
saling mengutarakan karena enak. Jadi lebih plong, lebih lega. Seperti itu Mas Andi ya. Oke, siap Pak. Ini saya mohon pamit karena jam istirahat sudah hampir selesai dan saya akan kembali ke kelas dan sudah ditunggu anak-anak. Iya Terima Mas kasih Andi. Pak Agus. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Andi. Monggo. Oke. Terima kasih. Monggo selanjutnya. Ini umpan balik langsung, monggo. Menghadapi masalah tentang keluarga, yaitu tentang anaknya kan sudah waktunya masuk TK. Dia harus bisa membagi waktu. Padahal anak Pak Andi tersebut kan intinya itu dia masih perlu kasih sayang dari Mas Andi, jadi masih intinya masih apa ya? Kemandil, Pak. Bapak-bapakan isih Kemandil. membandel, kemandil seperti itu ya, betul. Jadi intinya dia harus bisa membagi antara pekerjaan dan keluarga. Nah, terus dalam situasi tersebut otomatis kepala sekolah dia memanggil itu dimintai pertanggungjawaban masalah apa, kok sering izin atau sering terlambat atau sering bagaimana. Jadi masalah tersebut waktu peneguran dari kepala sekolah Mas Andi itu tidak pada waktu yang tepat, tidak di tempatnya yang semestinya. Jadi ada orang lain yang mendengar. Jadi Mas Andi merasa resah, merasa tidak nyaman lah dengan privasi dia. Jadi intinya dari kegiatan saya dengan Mas Andi itu alhamdulillah sudah bisa mencari solusi dengan dia menitipkan kepada Pak D-nya atau Masnya Mas Andi supaya anaknya bisa dititipkan, bisa datang lebih pagi dan dia berkoordinasi dengan kepala sekolahnya dengan intinya dia bisa minta maaf dan bisa menyelesaikan masalah supaya di kemudian hari dia tidak ada rasa bersalah dan rasa canggung supaya masalahnya bisa plong. Seperti itu. Jadi intinya perasaan Mas Andi itu resah karena ditegur kepala sekolahnya, ada orang yang mendengar. Jadi intinya privasi, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.